Halo BMers, selamat datang di channel Bisnis Muda, sebuah channel YouTube yang membahas soal bisnis dan juga investasi yang wajib banget lo tahu. Kali ini lo lagi nonton program Bisnis Muda Fun Fact bareng sama gue, Molita. Nah, di episode pertama Fun Fact ini gue mau bahas soal bisnis. Salah satunya adalah bisnis produk. BMers tahu dong ya, kalau misalnya di Indonesia itu ada banyak banget produk yang beredar. Dan namanya juga macam-macam, kayak misalnya ini. Atau ini. Bisa juga ini. Nah, dari produk-produk tadi, kira-kira BMers tahu nggak mana yang asli Indonesia dan mana yang dari luar negeri? Daripada penasaran, kita langsung tanya aja yuk ke BMers yang udah pernah gue wawancarain. Kira-kira mereka tahu nggak ya kalau produk-produk tadi itu adalah produk-produk dari Indonesia atau dari luar negeri? Check this out. Bukan. Bukan. Iya. Yang itu bukan. Ya, Italian. iya Indonesia. Bukan. Indonesia. Indonesia. Itu Indonesia juga. Indonesia. 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 Iya Indonesia. 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 Iya Indonesia. Itu Indonesia juga. Wah, ternyata masih banyak banget ya BMers yang nggak tahu dan juga mereka masih bertanya-tanya apakah dari Indonesia ataupun dari luar negeri. Daripada kalian berspekulasi mengenai produk-produk tadi asalnya dari mana, langsung aja gue kasih tahu di Fun Fact. Nah, yang pertama ada produk namanya Equil, yang kayak gini nih. Nah, biasanya minuman Equil ini bisa lo temuin di acara-acara yang ya eksklusif gitulah. Siapa BMers yang mengira kalau minuman Equil ini adalah minuman beralkohol? BMers salah. Ternyata Equil ini adalah minuman air mineral. Nggak percaya? Coba BMers beli deh. Nah, Equil merupakan produk asli dari Indonesia, yaitu dipunyai oleh PT Equilindo Lestari dengan nama pemiliknya Morgan Sutanto. Pemasaran Equil sendiri sudah menyentuh pasar Eropa dan juga tentunya masyarakat kelas atas dong ya. Nah, buat BMers nih yang pengen nyobain berapa sih kira-kira kisaran harganya Equil ini? Equil ini bisa lo dapetin dengan harga 32.500. Satu botol ini 380 ml. Produk yang kedua ada La Fonte, kayak gini nih. Ayo, siapa yang ngira kalau misalnya La Fonte ini datang ataupun berasal dari Italia? BMers salah. Ternyata La Fonte ini adalah asli dari Indonesia, yaitu diproduksi oleh PT Bogasari. Bogasari ini adalah bagian dari grupnya Indofood. Siapa BMers yang punya sahamnya Indofood? Tulis di kolom komentar ya. La Fonte itu bukan cuma terkenal di Indonesia aja, tapi ada juga di negara di Asia, seperti Filipina, Korea, Hong Kong, Thailand, dan juga Malaysia. Yang ketiga ada Kodachi. Nah, sepatu yang satu ini itu tenar di tahun 1980-an sampai 1990-an. Dan ini merupakan produk asli dari Indonesia, tepatnya di Kota Kembang, Bandung. Ya, walaupun namanya berasal dari Jepang, tapi ini produk asli dari Indonesia. Di Jepang, Kodachi merupakan sebutan untuk salah satu pedang tradisional yang biasa digunakan oleh samurai, yaitu seorang prajurit elit dari kalangan bangsawan pada zaman feodal Jepang. Tapi di Indonesia sendiri, Kodachi dijadikan sebagai nama merek sepatu. Harga untuk satu sepatu Kodachi ini mulai dari 90.000 sampai dengan 200.000 aja. Cukup terjangkau kan? Nah, kalau tadi kita pakai nama asing tapi asli Indonesia, nah kalau yang satu ini sebenarnya ini produk yang biasa kita temuin di sehari-hari. Tapi ternyata ini produk dari luar negeri. Nggak percaya? Langsung aja. Yang pertama ada Bata, yang kayak gini nih. Pastikan BMers ngira ya kalau misalnya Bata ini berasal dari Indonesia. Ternyata bukan dari Indonesia. Bata ini berasal dari Zlín, Cekoslovakia. Bata berdiri sejak 1894 dan didirikan oleh Thomas Bata dan dua saudaranya, ada Anthony dan juga Anna. Saat itu, Thomas masih berusia 18 tahun. Nah, setelah Perang Dunia Pertama, usaha Bata ini justru makin berkembang pesat nih, bahkan sampai ke Indonesia. Sebelum Thomas meninggal karena kecelakaan pesawat pada 12 Juli 1932, perusahaan Bata ini sudah mempekerjakan sekitar 31.000 pekerja. Pada Perang Dunia Pertama di Eropa,
Bata mendapatkan banyak banget orderan untuk membuat sepatu untuk para tentara dari Austro dan juga Hungaria. Nah, selama Perang Dunia ini, pabrik Bata ini sudah membuat lebih dari 50.000 sepatu untuk para tentara. Wah, berarti kualitasnya bagus banget kan ya? Nah, nggak cuma Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua juga. Bata bikin sepatu untuk para prajurit. Nah, karena ingin melebarkan pasarnya ke Hindia Belanda, Bata akhirnya membuat pabrik Rawajati di Kalibata pada tahun 1939. Setelah nih pasca Perang Dunia Kedua dengan membuat sepatu untuk para prajurit dan juga setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Bata itu nggak cuma membuat sepatu kulit aja, tapi juga membuat sepatu olahraga, kayak yang kita temuin sekarang ini. Kalau misalnya kamu ke mall-mall juga kamu bisa menemukan sepatu Bata dengan sepatu olahraga, ada juga sepatu kulit. Sementara untuk harga, Bata ini memberikan harga yang relatif murah untuk masyarakat Indonesia, mulai dari kalangan bawah, menengah, dan juga atas. Bahkan nih, Presiden Soekarno sendiri itu punya 3 dus sepatu dari Bata untuk beliau olahraga. Nah, yang kedua ada Kongguan. Ini loh salah satu biskuit yang hadir di tengah-tengah masyarakat ketika mereka merayakan Lebaran. Tapi biskuit ini juga yang bikin netizen ini agak-agak ribut. Sebenarnya sosok bapak di lukisan kalengnya ini mereka kemana gitu? Si bapaknya ini kemana? Tenang, gue akan ngasih faktanya. Yang pertama, menurut sang pelukis kaleng dari Kongguan ini, namanya itu Pak Bernardus Prasojo, keluarga dari Kongguan ini ternyata benar adanya loh. Dan mereka adalah keluarga yang harmonis. Kenapa sosok ayah ini nggak ada di lukisan ini? Karena si ayahlah yang memotret keluarga ini. Jadi buat netizen dan juga lo nih Bemers, jangan deh bertanya-tanya lagi kenapa sosok bapak ini nggak ada. Karena bapaknya sendiri yang motret. Nah, fakta selanjutnya, Kongguan ini merupakan produk dari Singapura yang berdiri tahun 1947. Kongguan ini didirikan sama imigran kakak beradik, namanya Chu Kokeng dan Chu Kohan, asal dari Fujian, China. Nah, sementara itu Kongguan nih hadir di Indonesia itu pada 1971. Gak heran ya kalau misalnya banyak masyarakat Indonesia yang mengira Kongguan ini adalah produk Indonesia karena udah ada di Indonesia itu sejak 1971. Gue aja belum lahir sih. Tapi nggak cuma di Indonesia, Kongguan juga ada ataupun hadir di 40 negara lainnya. Kayak misalnya ada di Timur Tengah, ada juga di Eropa, ada juga di Amerika Serikat. Jadi kalau lo yang jalan-jalan ke Amerika Serikat nih, pasti nemu nih kaleng-kaleng Kongguan. Oh iya, nama Kongguan Biskuit atau disingkat KGB itu merupakan sebuah istilah yang biasa digunakan untuk intelijen Indonesia pada era 1960-an untuk menyebut KGB Dinas Rahasianya Rusia. Yang terakhir ada Blue Band. Pasti ibu-ibu, anak kecil, ataupun kamu yang masih kuliah pasti suka sarapan dengan menggunakan margarin. Ini produk yang salah satu pasti pernah banget kamu sentuh atau pernah banget kamu beli. Nyatanya, Blue Band ini bukan berasal dari Indonesia, bukan. Ternyata Blue Band ini berasal dari Belanda. Tapi uniknya, Blue Band ini bukan dipasarkan di negara Belanda. Pertama kali dipasarkan di Inggris. Ternyata minat dari masyarakat Inggris ini begitu besar. Sehingga Blue Band ini dengan berbahan kualitas bagus dan juga banyak dicari orang, akhirnya mereka mengekspansi, itu maksud gue, mengekspansi usaha mereka ke negara-negara lainnya nih dan memperluas pemasaran mereka. Misalnya ke negara-negara di Eropa Timur. Ada juga perusahaan yang mereka buat bernama Unilever pada 1930 untuk menangani dari si Blue Band ini. Nah, selain menyentuh negara-negara di Eropa Timur, Blue Band juga mau menyentuh pasar Hindia Belanda. Blue Band sendiri sudah beredar di Indonesia sejak 1934, setelah Unilever memiliki pabrik pertamanya di Batavia atau di Jakarta. Tapi sayangnya nih, pada 2018 silam, PT Unilever Indonesia Tbk atau yang kita kenal dengan UNPR menjual aset spread mereka senilai 2,92 triliun rupiah kepada KKR, yaitu sebuah perusahaan investasi global. Nah, aset bisnis spread yang mereka jual itu mencakup aset yang tidak terwujud, kayak misalnya hak untuk mendistribusikan produk dengan merek dagang global Frytol, Blue Band Master, Blue Band, dan juga merek dagang lokal seperti minyak Samin dan Blue Band Gold.
Nah, sampai sekarang nih kita kenalkan Blue Band sudah memiliki banyak banget kemasan. Kayak misalnya ada yang kaleng, ada juga yang mangkok, dan juga ada yang saset. Jadi bisa dibawa kemana-mana. Nah, jadi fakta mana aja di BMers yang baru lo tahu setelah lo menyaksikan tayangan tadi? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya di fun fact yang lebih seru lainnya. Bye-bye!